Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 24. Bengong terus. Awas, nanti kesambet loh. Juna lagi-lagi mengejutkan Tiara. CEO itu memang usil, namun Tiara senang jika Juna kembali usil seperti ini daripada cuek dan mengabaikannya. Rasanya aneh sekali jika Juna yang sering meledeknya tiba-tiba menjadi pendiam seperti minggu kemarin. Sialan lo Jun, kebiasaan tahu nggak? Hahaha, lagian bengong terus. Ada apa? Mikiri suami soleh dan istrinya yang soleha itu lagi? Tanya Juna dengan nada meledek. Tiara mendelik. Menyebalkan sekali sahabatnya ini. Males bahas itu, ucap Tiara ketus. Lah terus ada apa? Sudah telat datang meeting. Selesai meeting malah melamun begini. Cerita aja kalau ada masalah. Kamu kenapa? Perlu duit? Tanyanya lagi. Aku gak miskin-miskin amat ya. Jangan mentang-mentang kaya bisa ledekin terus. Idih, begitu aja ngambek. Aku kan cuma tanya. Serius, kamu kenapa Titi? Tiara menghela napasnya. Ia kepikiran dengan orang yang bertelepon dengan Arumi. Ingin sekali menyelidikinya. Tapi gimana caranya? Ia tidak mungkin keluar di jam kantor. Dengan terpaksa Tiara pun menceritakan semuanya. Semua kejanggalan yang ada di rumahnya, mulai dari rekaman CCTV yang menghilang, vape yang ditemukan di halaman, sampai obrolan Arumi dengan seseorang di telepon. Juna mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sama sekali, sampai Tiara selesai menceritakan semuanya tanpa sedikit pun yang ditutupi. Sebenarnya ia sendiri gemas dengan sahabatnya itu. Kenapa? Mau cerai saja terus menunda waktu? Meskipun akan baik, tapi jika mendua buat apa? Tapi lagi-lagi Juna tidak bisa berbuat banyak. Apalagi alasan Tiara masih bertahan adalah karena anak. Ia paham kesulitan dan dilema yang tengah dialami oleh sahabatnya ini. Oh, jadi sekarang madumu itu tinggal serumah sama kamu, Ti? Tanya Juna yang dibalas anggukan oleh Tiara. Kalau begitu kita mata-matai saja dia. Kalau mendengar dari cerita yang kamu ceritakan barusan, aku yakin memang ada sesuatu pada wanita itu. Kita harus menyelidikinya, Ti, ucap Juna antusias. Kita? Tiara mengerutkan keningnya bingung. Iya, kita, kamu dan aku. Tentu saja aku tidak akan membiarkan kamu mengawasinya sendirian. Kita belum tahu seperti apa wanita itu dan siapa yang ada di belakangnya selama ini, ujarnya. Tiara terlihat manggut-manggut. Benar apa kata Juna, ia tidak akan bisa jalan sendiri. Apalagi Tiara tidak memiliki apa-apa yang mampu melindunginya. Tiara hanya karyawan biasa, tentu tidak memiliki kekuatan untuk melawan wanita itu sendirian. Ia butuh orang seperti Juna yang tentunya punya intel khusus serta anak buah di mana-mana. Di mana kita bisa menemuinya, Ti? Tanya Juna membuyarkan lamunan sahabatnya. Kalau nggak salah dengar di Cafe D5, Jun. Tapi aku tidak tahu jam berapa. Dan orang yang ada di telepon itu akan bertemu, ucap Tiara dengan perasaan gamang. Kalau gitu kita berangkat sekarang ke Cafe D5, ajak Juna. Hah? Sekarang? Ini masih jam 9:30. Gimana kalau dia datangnya siangan? Ya nggak apa-apa. Lebih baik kita duluan kan daripada terlambat. Tapi Jun, gimana dengan pekerjaanku? Tiara masih saja memikirkan pekerjaannya yang menumpuk ini. Sebagai seorang karyawan tentu saja ia tidak boleh seenaknya. Kamu bisa kerjakan nanti, Tiara. Tapi ini harus selesai sekarang. Kamu rapat dengan direksi kan besok pagi. Tiara dilema antara ingin memata-matai madunya, namun pekerjaannya sedang menumpuk hari ini. Ya sudah, kamu bisa kerjakan sepulang dari kafe nanti. Kalau perlu kamu lembur agar pekerjaan beres hari ini. Tenang aja, aku akan temani, ucap Juna yang membuat lengkungan indah di bibir ranum sahabatnya itu. Tentu saja Tiara sangat senang.
mendapatkan dukungan serta perhatian yang penuh dari Junah. Pria itu memang selalu ada untuknya. Oke, kalau gitu, ayo kita berangkat sekarang. Keduanya keluar bersamaan di jam kantor. Seperti biasa, semua mata tertuju pada Tiara saat ini. Karyawan yang tidak menyukainya tentu saja merasa iri pada Tiara. Perlakuan Junah memang mencolok. Terkadang ada saja omongan yang tak mengenakan terdengar dari para karyawan itu. Namun Tiara selalu cuek, tak pernah mengindahkannya. Biar saja mereka mau bilang apa, yang penting persahabatanku dengan Junah akan abadi selamanya, gumam Tiara sambil menyeringai pada orang-orang yang menatapnya dengan sinis itu. Jam menunjukkan pukul 10:30 siang. Mereka sudah 15 menit duduk di kafe yang Tiara yakini menjadi tempat pertemuan Arumi dengan seseorang di telepon, yang entah siapa itu. Duduk berdua di meja yang berada tepat tidak jauh dari pintu utama kafe tersebut, sehingga jika ada orang yang keluar atau masuk akan terlihat jelas oleh mereka. Kok nggak datang-datang ya Jun? Sabar Ti, mungkin sebentar lagi. Tiara menunggu dengan gelisah. 1 menit, 10 menit, 30 menit, hingga 1 jam mereka tetap menunggu. Minuman di meja Tiara bahkan sudah berganti. 1,5 jam menunggu. Mereka sudah menghabiskan secangkir kopi serta segelas jus. Namun yang ditunggu-tunggu tidak juga kelihatan batang hidungnya. Bahkan saat waktu memasuki jam makan siang dan mereka telah menghabiskan makanan yang telah dipesan, perut kenyang serta kembung karena kebanyakan minum. Rasa kantuk pun mendera. Memang menunggu itu adalah hal yang paling menyebalkan. Balik ke kantor aja yuk, ajak Tiara pada Junah. Jangan dulu Ti, kita sudah menunggu lama di sini. Tunggulah sebentar lagi, ucap Junah. Tiara mengangguk pasrah, mencoba untuk mengalihkan rasa bosan dengan memainkan ponselnya. Matanya mengerimit saat melihat postingan dari Arumi semalam. Mereka memang berteman di media sosial, meskipun Tiara tidak menyimpan nomor ponsel Arumi dan tidak tahu status hariannya di aplikasi chat berwarna hijau itu. Namun Tiara masih bisa melihat postingannya di media sosial itu. Wanita itu mengerutkan keningnya saat melihat postingan sebuah tulisan diupload sekitar pukul 1 malam. Postingan tersebut berbunyi, "Carilah sampai ke ujung dunia. Kamu tidak akan menemukan apapun jika hatimu busuk." Tiara tertegun, terdiam untuk beberapa saat mencerna kata-kata tersebut. Jam 1 malam itu, ia dan Sri sedang sibuk mengecek CCTV. Dan bersamaan dengan itu, Arumi membuat status yang kata-katanya begitu ambigu. Entah perasaan Tiara yang sensitif atau apa. Namun Tiara merasa jika postingan itu tertuju untuknya. Kok bisa kebetulan? Apa dia tahu kalau aku sedang mengulik dan mencari tahu tentangnya? Gumam Tiara. Ti, lihat wanita bercadar itu. Apa itu yang namanya Arumi? Lamunan Tiara buyar saat Junah mengejutkannya dengan menunjuk ke arah pintu utama kafe ini. Iya, benar Jun, itu sepertinya Arumi, ucap Tiara yakin. Meskipun wajahnya tertutup oleh niqab, namun dari postur tubuh serta pakaian yang digunakannya, Tiara sangat yakin jika itu adalah Arumi. Ia pernah melihat Arumi menggunakan gamis yang sama yang ia pakai saat ini. Junah mengarahkan kamera ponselnya, merekam ke arah Arumi yang sedang duduk sambil memainkan benda pipi di tangannya itu. Pasti wanita itu tengah berbalas pesan dengan seseorang yang janjian dengannya hari ini. Bagus, Jun, jangan sampai ada yang terlewat ya. Ambil gambar wanita itu. Ini bisa menjadi bukti untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya, ucap Tiara tersenyum, senang melihat sahabatnya yang begitu cekatan dan langsung peka dengan apa yang harus dilakukannya. Terlihat Arumi menempelkan benda pipi tersebut di telinganya. Pasti wanita itu sedang berteleponan dengan seseorang misterius yang janjian dengannya di kafe ini. Tiara merasa deg-degan. Ia tidak sabar untuk segera mendapatkan bukti jika Arumi bukanlah wanita baik-baik seperti yang dipuja-puja oleh ibu mertuanya itu. Namun harapan Tiara tiba-tiba sirna. Tak kala Arumi bangkit dari duduknya setelah selesai berteleponan. Wanita itu tiba-tiba keluar dari kafe tersebut. Hal itu sontak membuat Junah dan Tiara melongo. Mereka terheran-heran. Mengapa wanita itu pergi secepat ini? Kok dia pergi, Jun? Aneh banget. Kita saja belum melihat siapa yang akan dia temui.
Iya Tih, aku juga bingung. Tapi sebaiknya kita ikuti saja. Mungkin dia pindah tempat ketemuan atau ada hal lainnya Tih. Tiara mengangguk. Ayo kalau gitu kita ikutin dia. Juna dan Tiara bergegas keluar dari kafe tersebut. Untungnya Tiara sempat melihat mobil yang ia yakini adalah sebuah taksi online. Tiara mencatat plat nomor tersebut agar tidak kehilangan jejak. Mobil mewah Juna mengikuti sebuah mobil berwarna hitam di depannya. Tiara terlihat sangat gelisah, antara bingung sekaligus takut jika pengintaiannya kali ini sia-sia. Rasa curiga semakin besar hinggap dalam benaknya. Tiara semakin yakin jika ada yang disembunyikan oleh Arumi. Di balik wajah meneduhkan serta sikap baik Arumi, wanita itu begitu penuh dengan misteri. Loh, ini kan jalan menuju rumahku, Jun. Tiara semakin bingung ketika mobil hitam di depannya itu masuk ke sebuah komplek perumahan yang tentunya sangat ia kenal karena merupakan tempat tinggalnya. Iya Ti, ini kan jalan pulang ke rumahmu. Keterkejutan sekaligus kebingungan itu terjawab setelah mobil tersebut terhenti di kediaman milik Tiara. Namun rumah yang dibangun atas kerja keras Tiara dan Arkan. Rumah yang menjadi alasan mengapa Tiara masih menetap di sana meskipun ia terpuruk akibat pernikahan kedua suaminya itu. Ia bertekad untuk mempertahankan Cantika serta rumah ini. Jikapun ada yang harus keluar, maka Arkan dan istri keduanya itulah yang harus keluar dari rumah ini. Wanita itu masuk ke dalam rumah Jun. Berarti dia nggak ketemu sama orang yang teleponnya itu, ucap Tiara lesu. Ia merasa jika pengintaian hari ini sia-sia. Ia sudah meninggalkan setumpuk pekerjaan, namun tidak ada hasil apapun. Juna terdiam sejenak, matanya melirik ke arah rumah minimalis berlantai 2 itu, di mana seorang wanita bercadar itu masuk ke dalam. Ia menemukan kejanggalan di sini. Tih, sepertinya aku menyadari sesuatu, ucap Juna yang saat ini berada di dalam mobil bersama Tiara. Mobil mewah itu menepi tepat di seberang rumah Tiara. Apa Jun? Tanya Tiara dengan wajah lesunya. Dari cerita soal CCTV hingga kejadian hari ini, aku bisa menyimpulkan jika benar dia sangat cerdik Tih. Ada sesuatu yang disembunyikannya dan sepertinya dia tahu jika kamu sudah mengintainya, ucap Juna yang membuat Tiara terbelalak. Apa? Jadi menurutmu dia tahu kalau dia sedang diawasi? Tiara melongo, nampak tak percaya. Iya Tih, aku sangat yakin itu. Sekarang kita balik ke kantor, kita bicarakan langkah selanjutnya. Tapi yang pasti, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Happy holiday, selamat malam minggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.